من الخير وتطهر من التقلب ونفتوها عبيد كما بارك يا كريم رحمه الله تعالى ونفعنا به في علوم الدارين آمين. ثم قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Mengulang lagi dikit. Karena kalam adalah al-lafzu, kalam yang namanya kalam, syaratnya harus al-lafzu. Kalau dia lafaz, dia bisa dikatakan kalam. Apa itu kalam? Lafaz saut mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautu al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang ada huruf hijaiyah. Kalau ada huruf hijaiyah, maka dia dikatakan dengan lafaz. Kalau dia sudah lafaz, maka dia masuk kepada kalam. Berarti dia adalah kalam. Tapi tidak harus cuma sekok, harus ada lagi al-murakkab. Murakkab dia tersusun daripada, ada kalanya daripada isim dengan isim, ada kalanya isim dengan fi'il. Nah, susun antara dua kalimat ta'aksar atau lebih, maka dia dikatakan murakkab. Kalau dia sudah suaranya huruf hijaiyah, kemudian dia tersusun daripada dua kalimat isim dan fi'il atau fi'il dan isim, maka dia murakkab. Kalau sudah murakkab, maka dia masuk kepada kalam. Kemudian mufid, harus segala-galanya mufid, berfaedah. Faedahnya yahsunus sukut. Orang yang dengar tidak ada lagi bingung dengan apa yang dicakapkan. Itu namanya mufid, yahsunus sukut. Al-wada' yang terakhir bil wada' al-arabiyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Kalam itu tersusun, intinya di situ murakkab, tersusun dari dua atau tiga atau lebih. Lawannya yang dekat dengan dia adalah kalimah. Kemarin kalimah itu qaulun mufrad. Qaulun mufrad, satu kata. Qaulun mufrad itu artinya satu kata. Kalau kalam, dia harus murakkab, tersusun dua, tiga atau empat kata. Dua kata, tiga kata atau lebih. Karena dia murakkab syaratnya. Berarti susunan kalimat dua atau tiga atau lebih, maka dikatakan dengan kalam. Jadi kalimat itu seko-seko. Kalau sudah digabung, namanya adalah kalam. Nah, karena satu kata-katanya itu mengandung beberapa makna. Pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Isim itu katanya benda, kata benda, apapun, motor, mobil, meja, kursi, buku, HP, kertas, kitab, kah namanya isim dalam bentuk bahasa Arabnya. Maka dia kata benda. Maka ta'rifnya huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin. Ini intinya kok. Walam taktarin bizamanin. Bizamanin wad'an. Intinya kok. Lam taktarin. Dallat. Wa kalimatun, hiya kalimatun dallat ala maknan walam taktarin bizamanin wad'an. Dia isim itu kalimat yang menunjukkan dengan makna, artinya satu kalimat tapi ada maknanya. Qalamun ada artinya pena, saburatun
ada artinya papan tulis. Jawalun ada artinya HP. Nah, berarti dia kalimat yang memiliki makna. Bedanya lam taktarin bi zaman. Dia tidak memiliki waktu. Dia tidak memiliki waktu. PL definisinya sama, cuman bedanya di siko. PL wa kalimatun dallat hiya kalimatun dallat ala ma'nan. Fi nafsiha juga sama, fi nafsiha. Tapi bedanya kok, kalau isim lam taktarin, kalau PL waqtaronat. Taktarin itu artinya beriringan, besertaan, bersama isim iko. Lam taktarin tidak bersama isim itu zaman, artinya di dalam kalimat isim itu tidak punya masa. Pena, jawal, HP, tidak ada masanya. Kolamun, pena, tidak ada punya masanya. Apa lagi namanya? Misbah, lampu, juga tidak punya masa. Waktunya tidak ada. Sedangkan PL huwa hiya kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin. Dia pakai masa, dia pakai waktu, dia berupa kata kerja. Kalau ikut tadi kata benda, pena, buku, kertas, HP, headset, semuanya dalam bentuk bahasa Arab itu kata benda. Nah, setiap kata benda dalam bentuk bahasa Arab namanya isim, dan dia tidak punya masa. Kalau kata kerja PL, dia punya masa. Memukul, kata kerja. Makan, kata kerja. Mandi, kata kerja. Berkata, kata kerja. Membunuh, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia. Kita balik dengan bahasa Arab, maka dia kata kerjanya dia artinya sama. Bedanya ikut pakai masa. Memukul, ada sedang memukul, akan memukul, sudah mukul. Kalau misbah artinya lampu, tidak ada misbah, sedang misbah, telah misbah, akan misbah, tidak ada. Akan lampu, sedang lampu, tidak ada. Dia punya arti tapi dia tidak punya masa. Nah, maka disebut dengan kata benda. Yang itu dia katanya ada artinya juga, tapi waktarin. Dia punya masa. Memukul, telah memukul, sedang memukul, akan memukul. Makan, sudah makan, sedang makan, akan makan. Mandi, sudah mandi, akan mandi, sedang mandi, akan mandi. Berkata, sudah berkata, sedang berkata, akan berkata. Membunuh, sudah membunuh, sedang membunuh, akan membunuh, telah membunuh. Nah, berarti dia iktironat, waktaronat. Dia memiliki masa. Iko namanya PL. Bizamanin wat'an. Iko secara garis besarnya, nanti kita seko. Huruf isim, PL huruf. Jadi isim kata kerja, kata benda. PL kata kerja. Huruf wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalau iko hiya kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Isim maknanya itu tergantung di dalam bentuk kalimat itulah. PL pun begitu. Kalau huruf dah wa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Maknan, kalau isim maknanya fi nafsiha, di dalam diri kalimat itulah. Kalau PL fi nafsiha, di dalam diri kalimat itu juga sama. Sedangkan di huruf fi ghairiha. Nah, itu bedanya. Isim dengan PL bedanya, kalau isim lam taktarin, tidak besertaan. Taktarin tidak besertaan dengan zaman. Kok yang pertama. Kalau itu iktaronat artinya beserta. Iktaronat. Kalau itu beda lagi, dak dalam taktarin, dak iktaronat, sama pula fi ghairiha. Itu bedanya. Kalau isim dia tidak punya masa, tidak punya waktu. Artinya
dia punya arti itu adalah ngambil dalam dirinya dewek. Misbah, lampu, dia ada ngambil di kata-kata lain. PL pun begitu juga, doroba, memukul, dia ada ngambil dari kata-kata lain. Sedangkan huruf sebenarnya dia udah punya arti, tapi artinya itu ngambil pi ghairiha pada kalimat lain. Artinya itu maknanya min, ila, an, ala, pi, rupa, semuanya kok huruf artinya itu dia ngambil daripada kalimat yang lain. Min artinya ngambilnya min aina, min dari mana. Ila ngambilnya dari ila aina. Artinya kalau dia dewek ya, dia harus punya makna lain yang bisa buat dia pakai makna yang sempurna. Kalau iko dak, dia maknanya dia diri dewek dia sudah sempurna dua. Kalau iko dak, masanya juga dah ada, maknanya ngambil daripada makna kalimat lain, baru dia punya makna yang sempurna. Itulah namanya huruf. Nah, dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab, semuanya isinya isim PL huruf. Ini kalau dibuat isim, buat kalimatun Dalat ala maknan fi ghairiha. Dalat ala maknan fi ghairiha. Dia kalimat yang menunjukkan satu makna tapi fi ghairiha. Maknanya itu bergantung kepada kalimat lain. Kalau isim kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, maknanya ada pada diri dia dewek. PL pun begitu. Huruf dak fi ghairiha, maknanya bergantung pada kalimat lain. Nah, itu bedanya. Lalu siko-siko, setiap kitab itu punya tanda isim, PL yang banyak. Ada yang di Jurumiyah aku udah disebutkan, di kitab lain di Jurumiyah menyebutkan dikit, di kitab lain lebih. Nah, kita sampaikanlah ke situ nanti. Nah, kita balik. Jadi itu kalam. Berarti kalamiko tersusun 2, 3, 4. Kalau kalimah itu dewean. Kalau kalam di dalamnya ada kalimah. Kalau kalimat di dalamnya tidak ada kalam, kecuali dia tersusun. Karena kalau kalimat 2, 3 namanya sudah kalam. Kalau dewean namanya kalimat. Kalau 2 atau 3 namanya kalam. Nah, tapi dengan syarat dia harus bahasa Arab, tersusun, intinya tadi mufid, orang dengar langsung ngerti dengan apa yang diucapkan. Karena ada yang tersusun tapi orang tidak paham. Nah, paham ada? Payah-payah ada. Itulah kaitannya dengan bahasa Indonesia. Saya dulu udah syukur dengan bahasa Inggris asalnya. Tapi ketika ada guru bahasa Inggris yang pintar nahu, dia menyatukan antara bahasa Inggris dengan nahu. Jadi ketika dia menjelaskan bahasa Inggris, oh ini fa'il, ini maf'ul. Jadi mudah bahasa Inggris itu asalnya. Saya tidak syukur sampai sekarang tuh pintar dah, tahu dah. Cuman dulu bahasa Inggris itu paling tidak suka. Nah, ada pula dosen itu waktu kuliah ngajar jurusan bahasa Arab. Ada dosen yang ngajar bahasa Inggris yang dia dari bahasa Arab mengajar bahasa Inggris, tapi digabungnya antara bahasa Inggris sama nahu. Jadi ketika itu bahasa Inggris seolah-olah mudah jadinya karena digabungin dengan nahu. Begitu juga dengan itu kalau kita gabungin dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian isim tandanya wal ismu yu'rafu bil khabdi. Khopat itu baris bawah. Setiap yang berbaris bawah pasti kalimat isim. Itu baik. Setiap kita ketemu yang berbaris bawah pasti kalimat isim. Karena PL tidak ada pernah berbaris bawah. Tidak pernah. Huruf juga tidak ada yang berbaris bawah. Kalaupun kita ketemu PL yang berbaris bawah, kalaupun kita ketemu kalimat PL tapi berbaris bawah, asalnya dia ada berbaris bawah ada. Contoh kemarin sudah saya ceritakan yarfa'i. Asalnya itu yarfa. Tapi dibaca yarfa'i karena dia bertemu dua yang mati. Asalnya tetap yarfa, jazam. Jadi baris siku bukan baris asalnya, baris asalnya yarfa. Man yuridillahu bihi khaira. Man yuridin pel doa ini. Yuridillahu. Kasrah. Itu baris bukan baris asalnya man yurid. Karena ketemu dua yang mati dan bisa dibarisi, maka iko bukan baris asal dia. Baris asalnya yurid. Maka kasroh atau khopat tidak ada pada kalimat PL.
Kalau kalimat isim, kalau kalimat huruf yang berbaris khopat, misalnya bi, min ila an ala pi rupa bi huruf jar baris kasrah. Iko bukan khopat yang ada pada isim karena dia namanya mabni. Nanti kalimat isim PL huruf itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mabni itu dia tidak ada berubah-ubah, kalau mu'rab itu dia berubah-ubah. Nanti dijelaskan di bab selanjutnya. Kalau iko dia selama-lamanya dalam keadaan apapun dia pasti bacanya bi. Nah kalau yang isim yang berbaris khopat iko dia bisa berubah. Contohnya bismillah. Baris iko ada kalanya dia bisa baca mu, ada kalanya dia baca ma. Maka kasrohnya iko adalah kasroh yang bisa berubah-ubah. Kalau iko tidak, kasroh iko tetap sampai kiamat dia tetap baca bi. Tidak ada orang baca basmillah atau busmillah, dan tetap baca bismillah karena dia namanya mabni. Iko yang pertama. Jadi kalau kita ketemu kalimat yang berbaris bawah itu pasti isim. Tapi ada kalanya PL yang baris bawah, tapi ingat bukan masuk bagian khopat, lain cerita dia. Tanwin yang kedua. Tanwin ko baris dua. Domaten, fathaten, kasroten. Kalau kita ketemu iko baris pasti kalimat isim. Tidak payah ada, pasti kalimat isim. Karena PL tidak ada yang berbaris tanwin. Khafdi wa tanwini udkhul alif wal lam. Al alif wal lam. Nah, alif lam ko juga menjadi tanda bahwa dia kalimat isim. Alif lam ko kalau bahasa Inggris itu the, tanda makrifat. Kalau dulu Obama ketika Jakarta itu kan, ketika dia ke Jakarta kan dia pernah nyebut makan bakso. Nyebut bakso itu the bakso. Nyebut bakso itu the bakso. Nyebut sate itu the sate. Pakai the sate. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Dalam bahasa Arab itu al-baksu, nasi goreng. Al itu menunjukkan bahwa dia adalah ma'rifah. Apa beda nanti ada ma'rifah dan nakirah, nanti ada babnya lain. Sekilas kalau ma'rifah itu sifatnya khusus, karena nakirah itu sifatnya umum. Misalnya kolamun, dari reklam dia. Berarti pena, gala-gala pena masuk. Pena yang ada umum, pena. Tapi kalau al-qalam khusus. Misal saya bercakap nih, al-qalam, maksudnya pena itu. Al-qalam, hazal qalam, ini pena, yang ini. Tapi kalau saya nyebut qalam, masuk yang itu, masuk yang itu dulu. Itu beda nakirah sama ma'rifat. Tapi nanti belum nyata di situ. Nah, itu alif lam. Kemudian alif lam dengan tanwin ini tidak ketemu. Kalau ada alif lam, tanwin tidak ketik. Kalau ada tanwin, ada alif lam. Kalau kita ketemu kalimat yang ada tanwin, berarti jangan pakai alif lam. Kalau yang ada alif lam, hilangkan tanwin. Banyak contoh-contoh di lain kalimat. Kita bismillahirrahmanirrahim. Nih. Dia tidak ada pakai tanwin karena ada alif lam. Ar-Rahmani, dia ada pakai tanwin karena ada alif lam. Ar-Rahimi, dia ada pakai tanwin karena ada alif lam. Tandanya isim, ada alif lam, ada baris kasroh, ada alif lam, ada baris kasroh. Baris kasroh khopat. Ada alif lam, ada baris kasroh. Kalau alif lamnya hilang, berarti Rahmanin. Kalau alif lamnya dibuang, itu beda alif lam yang dulu. Berarti dia sama-sama tanda isim, tapi dia tidak pernah satu tempat. Dia tidak pernah satu rumah dalam satu kalimat. Alif lam kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan the. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khabdi, huruf khopat. Bisa disebut huruf khopat, bisa disebut dengan huruf jar. Huruf khopat boleh, huruf jar boleh. Nah, dia itu huruf yang pasti masuk pada kalimat PL saja.
Dia itu sebenarnya jumlahnya 21. Sebenarnya jumlahnya 21, tapi di dalam jumlahnya cuma 9. Nanti di alfiah gananya. Nah, kita ngambil yang ringkasnya dulu, nanti di kitab selanjutnya dulu kita lebihkan. Nah, huruf jar itu disebut dengan huruf khafat, bisa juga disebut dengan huruf jar. Dan dia hanya masuk pada kalimat isim. Dia hanya masuk pada kalimat isim. Kalau dia masuk pada kalimat isim, maka dia disebut dengan huruf jar atau huruf khafat karena dia mengejarkan atau mengkhafatkan kalimat isim. Mengkhafatkan atau mengejarkan kalimat isim. Contohnya bismi, huruf jar. Tanda isimnya ada huruf jar, ada baris kasroh. Ada huruf jar atau huruf khafat. Dengan sebab ada huruf jar, maka dia dibaca bismi. Dengan sebab huruf jar itu, maka dia dibacanya bismi. Nah, nanti di bagian i'rab daripada ini. Hurufnya min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Itu huruf jar namanya. Begitu juga huruf qasam. Kita masuk huruf jar. Huruf qasam itu waw, ba, ta. Nah, waw itu ada kalanya waw atop, ada kalanya waw qasam. Waw atop, ada kalanya dia qasam. Bedanya dua. Kalau dia huruf qasam, artinya mengandung makna qasam, sumpah, demi. Kemudian dia termasuk daripada bagian huruf jar. Masuk daripada bagian huruf jar. Kalau dia huruf atop, maka dia tidak mesti artinya adalah dan. Artinya dan. Kalau dia huruf qasam, artinya demi. Kalau dia huruf atop, artinya dan. Kalau dia huruf atop artinya dan, kalau dia qasam artinya demi. Kalau dia huruf atop, kalau dia huruf qasar pasti jar, qasam pasti jar atau khafat. Tapi kalau dia huruf atop ngikut sebelumnya. Kalau sebelumnya rofa, dia ngikut rofa. Kalau sebelumnya jar, dia jar. Kalau sebelumnya jar, nasab, dia ikut nasab. Contoh qasam, was-samaa'i wat-thariq, was-samaa'i wat-thariq. Demi. Karena dibacanya was-samaa'i, artinya demi langit. Kalau was-samaa'u dan langit, bisa ngikut sebelumnya. Kalau was-sama'i demi langit. Wadduha itu dia nanti ada muqaddarnya nanti yang lain. Wal nun wal qalami wama yasturun. Nah, wawnya huruf qasam berarti itu dijarkan, tanda jarnya adalah kasroh. Itu huruf jar. Apa ya ada? Mual. Cuma beli-beli begitu. Kalau kata udah pesantren tuh belajarnya banyak beli-beli kan. Cuma enggak pula ada yang apa? Nah, isim selesai. Intinya isim itu kata benda. Intinya isim itu kata benda. Apapun bendanya yang dibalik dalam bahasa Arab, diganti dalam bahasa Arab isim. Itu intinya. Kalau tandanya sikit-sikit enggak. Dia harus pada baris bawah. Dia ada tanwin, baris dua. Dia ada alif lam. Dan bisa masuk huruf jar. Bisa masuk ada huruf jar atau bisa masuk huruf jar. Kemudian PL. PL ada 3. Madi, mudhari', amar. Madi itu lebih enak. Tanda yang paling kuat, tanda fi'il madi itu kata Ibnu Malik, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali binuni aqbil lan nafi' lunyan jali. Bita fa'alta, tanda yang paling kuat yang tidak ada di situ tadi. Dia masuk dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Itu tanda yang paling kuatnya.
Apa itu dhamir rofa mutaharik? Kalau kita belajar sorok, dhamir rofa mutaharik itu ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Dorab ta, dorab tuma, dorab tum, dorab ti, dorab tuma, dorab tunna, dorab tu, dorab na. Patah ta, patah tuma, patah tum, patah ti, patah tuma, patah tunna, patah tu, patah na. Katap ta, katap tuma, katap tum, katap ti, katap tuma, katap tunna, katap tu, katap na. Korok ta, korok tuma, korok tum, korok ti, korok tuma, korok tunna, korok tu, korok na. Itu namanya dhamir rofa mutaharrik. Nah, dia kok hanya masuk pada fi'il madhi. Baik fi'il madhinya sudah ada, dhamir rafa'nya atau bisa masuk. Karena pada fi'il mudhari' tidak bisa masuk kok. Fi'il mudhari' tidak bisa. Sudah ada yadrib ta, yadrib tuma, yadrib tum, sudah ada. Yang ada darab ta, darab tuma, darab tum, darab ti, darab tuma, darab tunna, darab tu, darabna. Kok tanda paling kuat. Salah satu tanda yang paling kuat. Apa? Masuknya dhamir rafa' mutaharrik. Mita fa'alta wa atat. Yang kedua tanda yang kuatnya masuk ta ta'nis. Ta ta'nis, dorobat, wa'adat, jalasat, namat, qoroat, katabat, qolat. Nah, itu ta ta'nis namanya tuh. Ta ta'nis, ta untuk cewek. Kalau doroba, ini PL madi nih, PL. Nanti mudhari'nya nanti. PL. Kata kerja memukul. PL madi telah memukul. Untuk laki-laki, dia laki-laki telah memukul. Doroba, dia telah memukul. Dia laki-laki maksudnya. Kalau cewek, dorobat. Dia telah memukul. Dianya dia perempuan. Dia telah memukul. Dianya laki-laki. Dorobat, dia telah memukul juga, tapi dia juga perempuan. Apa bedanya? Nih, tan. Namanya ta ta'nis. Tulisan sama dengan kok. Bisa dibaca dorobat, bisa dibaca dorobta, tergantung kalimat sebelum dan tergantung kalimat setelahnya. Tergantung pemahaman. Dorobat, dia telah memukul. Artinya dia perempuan. Doroba, nama, dia telah tidur, dia laki-laki. Namat, dia telah tidur, dia perempuan. Qa'ada, dia telah duduk, dia laki-laki. Qa'adat, dia telah duduk, dia maksudnya di situ adalah dia perempuan. Itu namanya ta ta'nis. Kalau itu namanya dhamir rafa' mutaharrik. Kalau satu kalimat yang bisa masuk ta ta'nis atau bisa masuk dhamir rafa' mutaharrik, maka dia adalah kalimat fi'il madhi. Artinya telah. Qala, qalat, roja'a, roja'at, jalasa, jalasat, kataba, katabat, sami'a, sami'at. Nah, ta-nya itu ta ta'nis. Itu tanda dia adalah fi'il madhi. Artinya telah. Roja'at ummi, mak saya sudah pergi. Zahabat ummi, mak saya sudah pergi. Roja'at telah balik. Namat ummi, mak saya telah tidur. Nama abi, bapak saya telah tidur. Zahaba abi, bapak saya telah pergi. Roja'a abi, telah balik oleh bapak saya. Itu beda antara madi sama mudhari'. Intinya masuk ta ta'nis atau juga masuk dhamir rafa' mutaharrik. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Darabta, darab tuma, darab tum, darab ti, darab tuma, darab tunna, darab tu, darabna. Dorobat, itu fi'il madhi namanya. Kemudian fi'il mudhari', ada lagi tanda lain, tapi tanda itu yang paling mudah dipahami. Tanda lain nanti di kitab lain insyaallah atau di bab lain nanti saya jelaskan. Karena itu tandanya ihtimal. Tandanya itu ada yang tanda ihtimal. Ihtimal itu maksudnya tandanya kadang iya kadang tidak. Kadang iya kadang tidak. Contoh fathah, doroba, fathah akhir. Karena fi'il mudhari' juga ada yang berbaris fathah. Fi'il madhi apa tandanya fathah akhir. Fi'il mudhari' juga ada. Yadribu, yadriba. Fathah juga. Maka memang termasuk tanda, tapi tandanya masih ihtimal. Kalau itu tidak pasti. Ta ta'nis itu pasti, dhamir rafa' itu pasti. Kalau fathah akhir masih bisa
kalimat lain yang juga berfathah akhir. Tapi kalau dhamir rafa pasti hanya masuk pada fi'il madhi. Tak ta'nis pasti juga hanya masuk pada fi'il madhi. Banyak sedikit. Fi'il mudhari' jika tasrif yang kedua, qala yaqulu, nama yanamu, daraba yadribu, kataba yaktubu, jalasa yajlisu, nasara yansuru. Itu fi'il mudhari'. Sudah fi'il madhi, kalau dalam tasrif, dalam sorof, dia langsung fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi masanya sudah telah. Nah, kalau fi'il mudhari' dia punya masa sekarang, bisa juga akan datang. Akan datang. Nah, tandanya pertama dia bisa masuk sin. Yadribu menjadi sayadribu. Contoh dalam Quran, sayaqulu sufaha. Ini sin. Asalnya yaqulu, masuk sin. Sayaqulu. Berarti dia fi'il mudhari', tandanya ada sin. Kemudian yang kedua, tandanya itu bisa masuk sin atau sudah ada sin. Yadribu dah ada sinnya dah. Cuman dia bisa masuk sin, sayadribu. Yaqumu dah ada sinnya dah. Yaqumu dah ada. Cuman dia bisa masuk sin, sayaqumu. Sayaqulu sufaha'u. Dalam Quran itu semua itu kan memang sudah ada sinnya. Berarti jika tanda fi'il mudhari'nya ada sin. Kalau yang tidak ada sin, tanda mudhari'nya bisa masuk sin. Saya diribu, saya namu, sa'akulu, saya ansuru, saya jelisu. Yang kedua saupa. Kalla saupa ta'lamun. Nih. Summa kalla saupa ta'lamun. Nah, berarti kok fi'il mudhari', tandanya bisa masuk saupa. Itu bagaimana Pak Yada? Kalau kalimat sebelumnya ada saupa, ada sin, pasti fi'il mudhari'. Kalau tak, dia bisa masuk. Karena sin dan saupa tak bisa masuk pada fi'il madhi. Sadoroba, saupa doroba ada. Maksudnya pada fi'il mudhari'. Sayaqulu, saupa yaqulu, saupa ta'lamun, sata'lamun. Nah, kok sin dan saupa. Cuman bedanya, biasanya kalau kaidah sorof, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Kalau yadrib makan benak. Yakul akan makan. Dia akan makan. Masih masak nasi. Nasinya belum ada, belum siap. Yakul, nak makan. Tapi tidak semua makna seperti itu. Tidak semua makna seperti itu. Kadang-kadang maknanya makna sedang. Kalau saupa yakul, sayakul, sedang mau makan. Jadi piring lado, nasi lado. Terbalik. Entah. Saupa yakul, masanya jauh. Kau yang masanya jauh. Lagi masak-masak, maaf, terbalik tadi. Lagi masak-masak, lagi basuh beras. Saupa yakul. Belum makan. Lagi masuk beras, belum masak. Saupa yakul. Kalau yakul, sayakul, telah pakai piring, nasi telah siap. Kalau yakul, sedang makan atau nasi tinggal lagi nyuap atau lagi makannya. Yarji, dia sedang balik atau dalam perjalanan balik atau lah sudah keluar rumah nak balik. Sayarji, lagi bersiap nak balik, belum balik-balik. Saupa yarji, baru berencana. Saupa alhab ilal Makkah. Saupa alhab, tahun depan aku nak ke Makkah. Masih lama belum tahu. Saupa alhab. Kalau sa'alhab, nak mana? Sa'alhab ila Makkah. Awal siap
Nggak pakai koper mana? Sazhab ilal Makkah. Berarti sedang. Nggak siap jalan. Kemana? Azhab ilal Makkah. Lah dalam perjalanan nian. Kalau iko masih jauh. Nah itu beda mana? Saupa sa dengan yakul. Nah kalau ada ko pasti dia fi'il mudhari. Kemudian amil jazam. Amil jazam tu lam, lamma, wa alam, wa alamma, alamul amri, wa du'ai sampai habis. Amil nasab lan, an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta dan lain sebagainya. Itu amil nasab. Amil nasab dan amil jazam iko hanya masuk pada fi'il mudhari deh. Dia dah ada masuk pada fi'il madhi, apalagi fi'il amar. Itu amil jazam. Masuknya hanya pada fi'il mudhari saja. Amil nasab dan amil jazam. Nah, dia bukan sekedar masuk weh, maka dia disebut dengan amil. Disebut dengan amil. Amil itu mufrad. Jamaknya awamil. Dia disebut dengan amil. Amil itu pegawai, petugas, pekerja. Maka dia disebut dengan amil nasab. Kenapa dia disebut dengan amil jazam? Karena dia punya gawe, punya tugas. Maka dia disebut dengan amilun, petugas, pekerja. Tugas dia apa? Karena dia ni amil, petugas, pekerja, maka dia punya tugas. Dia hanya bekerja pada bertugas pada fi'il mudhari. Kalau dia amil jazam, maka dia bertugas menjazamkan fi'il mudhari. Tugas dia itu. Kalau dia amil nasab, maka dia bertugas menasabkan fi'il mudhari. Contoh amil jazam, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Asalnya tu asalnya yalid, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu asalnya rofa. Nanti kenapa dia rofa, kenapa dia apa? Yulad, yuladu itu asalnya. Yakun itu asalnya yakunu. Rofa gala-gala domah. Kenapa? Nanti jelaskan belum sampai ke situ. Ketika masuk amil jazam, lam berubah, lam yalid, lam yulad, lam yakun. Kenapa? Karena masuk amil jazam, lam. Dia ni disebut amil karena dia bertugas merubah fi'il mudhari menjadi jazam atau sukun. Yalid, yulad, yakun. Maka dia disebut dengan fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia merubah fi'il mudhari, menjazamkan fi'il mudhari. Maka lam yalid. Kalau nasab amil nawasib, dia bertugas juga, bertugas menasabkan fi'il mudhari nanti di nasabnya. Kalau kita ketik lam yalida, lam yulada, lam yakuna, barisnya berubah. Nah, dia iko an lan izan lam lamma hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Tidak ada pada fi'il madhi, apalagi pada kalimat isim, dan tidak juga pada fi'il amar. Sin, saupa, amil nawasib, amil jawazin. Jadi kalau kita ketemu lam lamma wa alamu alamma wa lamul amri atau an lan izan kai lamukai, setelahnya pasti mudhari. Setelahnya pasti mudhari. Tugasnya nanti di bab selanjutnya saya jelaskan tugas dia apa. Yang jelas kalau ketemu iko setelahnya pasti mudhari, karena iko menjadi tanda bahwa setelahnya itu fi'il mudhari dan dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Yang terakhir sebelum kita tutup, amar. Amar kok paling mudah lagi, tandanya cuma dua. Amar kok kata perintah. Tandanya cuma dua. Pertama makna tolak. Yang kedua qabulu ya ilmu an-nasah. Al-mukhatabah. Itulah cuma tanda fi'il amar. Fi'il amar itu mengandung makna perintah.
Nanti berkaitan sama usul fiqh. Amar dalam usul fiqh maksudnya harus tahu apa amar. Nasoro yang suruh, nasron bahwa nasurun wa zaka mansurun unsur perintah. Nah, pertama harus tahu arti. Karena fi'il amar tanda pertama adalah dia mengandung makna tolak. Makna tolak itu artinya makna perintah. Pukullah, bunuhlah, makanlah, pergilah, tidurlah, baliklah, tulislah, senyumlah, bunuhlah, tolonglah. Maknanya perintah. Kalau maknanya perintah, maka dia fi'il amar. Unsur, uktul, izhab, irji, apa lagi? Iftah, ijlis, iqra, uktub. Itu artinya perintah kali-kali. Itu namanya makna tolak. Yang kedua, tandanya muannasah mukhatabah. Dia bisa masuk ya muannasah mukhatabah. Karena fi'il amar itu kalau dalam sorof dia cuma punya 6 tasrif. Fi'il amar itu cuma punya 6 tasrif. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itulah kalau tasrifnya. Kalau madi banyak, mudhari banyak. Kalau amar cuma 6. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Uktul, uktula, uktulu, uktuli, uktula, uktulna. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftah, iftaha, iftahna. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Itulah fi'il amar. Cuma 6 cuma tasrif. Enggak payah ada ngapalnya. Nah, tandanya kok. Iko untuk laki-laki dewean, iko laki-laki berdua, iko laki-laki bertiga atau 4 atau lebih. Pukullah olehmu 1 orang laki-laki. Pukullah olehmu 2 orang laki-laki. Pukullah oleh kamu sekalian laki-laki. Nah, aku laki-laki namanya muzakkar. Kalau kau itu manas, cewek kalau. Pukullah olehmu 1 orang perempuan. Mu-nya itu kita merintahkan. Kita memerintahkan 1 orang laki-laki maka iko. Kita memerintahkan 1 orang perempuan maka iko. Idrib, pukullah. Maksudnya seorang laki-laki. Idribi, pukullah. Maksudnya cewek. Kalau kita memerintahkan cewek maka iko. Uktul, uktuli. Ijlis, ijlisi. Iftah, iftahi. Idrib, idribi. Kalau iko 2 orang. Kalau iko sama 2 orang laki-laki, iko 2 orang perempuan. Kalau ikut beberapa orang laki-laki, kalau ikut beberapa orang perempuan, idribna. Nah, yang menjadi tanda tu ni. Oh ya, muannasah mukhatabah. Pukullah olehmu laki-laki, pakai ya. Pukullah olehmu perempuan. Itu namanya ya muannasah mukhatabah. Idrib, idribi. Ijlis, ijlisi. Iftah, iftahi. Iqra, iqra'i. Iftahi, iftah, iftahi. Unsur, unsuri. Uktub, uktubi. Nah, ya-nya kok namanya ya muannasah mukhatabah. Karena ada beberapa kalimat yang mengandung makna tolak, yang mengandung makna perintah, tapi tidak bisa masuk ya. Contoh amin. Amin kok artinya tolak. Artinya tolak, tapi dia tidak bisa makna ya mukhatabah. Masuk ya muannasah mukhatabah. Amin itu artinya perintah. Amin, kabulkan ya Allah. Rabbil firli, amin. Artinya kabulkan. Amin itu artinya kabulkan. Kalau A-nya panjang, amin. Kalau A-nya pendek, amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Maka Nabi Muhammad digelar dengan Al-Amin. Kalau A-nya panjang, amin. Artinya perintah untuk minta kabul. Tapi Iko dah bisa masuk ya, amini. Dia dah jagonya tasrif. Maka dia bukan dikatakan fi'il amar. Karena dia tidak bisa masuk iya walaupun maknanya makna tolak. Kenapa? Karena dia tidak bisa masuk iya muannasah mukhatabah.
ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa bi ruba wal ba wal kaf wal fi'lu yu'rafu bil qad. Nah, tambah lagi fi'il tadi lupa. Fi'il madi tu khusus qad bisa masuk pada fi'il madi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Qad qamatis shalah, qad qama, qad jalasa, qad qa'ada, qad. Nah, qad itu masuk pada fi'il madi, masuk pada fi'il mudhari'. Kenapa tidak saya masukkan tadi? Karena dia umum sifatnya. Kalau kau saya jelaskan khusus untuk per kalimatnya. Khusus untuk per kalimat. Kalau qad masuk pada fi'il madi, juga bisa masuk pada fi'il mudhari'. Qad tanda umum untuk fi'il madi dan mudhari'. Apa lagi? Semuanya itu kita wal fi'lu yu'rafu bi qad nasini wa sabqa wa ta'ani sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Itu terakhir tuh. Huruf paling murah. Kalau sudah kenal tanda isim, kenal tanda fi'il, tanda huruf adalah tidak adanya tanda isim, tidak adanya tanda fi'il. Nah, cuma tu baik. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah tidak adanya tanda isim dan tidak adanya tanda fi'il. Kalau kata ulama tu wal harfu ma laisat lahu alama taqis ala qauli takun alamah. Wal harfu ma dalam kitab Mulhatul I'rab, dalam kitab Mulhatul I'rab, wal harfu ma laisat lahu alamah. Huruf itu tidak ada tanda. Enggak. Maksudnya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Kalau ada tanda isim berarti isim, kalau ada tanda fi'il berarti fi'il. Kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il berarti dia huruf. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ada mabadi awali ada apa? Ini ada. Pagi bila dulu lah, santai bila. Selesaikan sampai jam 8. Nah, kau masuk bab alamatil i'rab. Alamatil i'rab itu kuncinya. Bab alamat babu ma'rifati alamatil i'rab. Kau panjang sebenarnya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Itu kuncinya. Kalau tak paham kau paham nahu. Dua lah. Yang kau isim fa'il huruf lah pahamnya, kemudian babu ma'rifati alamatil i'rab. Lah paham babu ma'rifati alamatil i'rab nahu mughah. Kau paham tak? Kalau nak tanya dulu, tanya dulu. Yang tanya dulu, yang tak dimasuki, yang tak bisa ya amin tadi. Amin. Amin itu makna, dia kan tanda fi'il amar tu dua. Pertama makna tolak, bukan solap, tolak. Makna tolak. Yang kedua, ya muannasah mukhatabah. Makna tolak itu maksudnya fi'il amar itu mengandung arti perintah. Kalau artinya perintah itu fi'il amar. Yang kedua, tanda yang kedua harus bisa masuk iya. Iya muannasah mukhatabah. Iya muannasah mukhatabah itu artinya iya yang digunakan untuk memerintah cewek, perempuan. Yang tadi, idribi tadi. Nah, tanda itu harus keduanya ada. Kalau andaikan kita ketemu kalimat yang kalimat itu punya tanda seko daripada tanda fi'il amar, maka dia belum bisa dikatakan amar. Contoh kalimat amin. Amin itu kalimat dia punya arti kabulkanlah. Kabulkanlah. Berarti dia juga punya makna tolak. Maknanya perintah. Tapi yang jadi masalah, dia tidak bisa masuk iya. Maka dia tidak disebut dengan fi'il amar. Oleh ulama nahwu sebenarnya itu disebut dengan isim fi'il amar. Nanti ada selain isim fi'il huruf, ada isim fi'il amar, ada isim fi'il madi. Ada isim fi'il amar. Nah, aku jaga namanya isim fi'il amar. Kenapa? Dia kalimat isim bimakna amar. Dia kalimat isim tapi maknanya makna fi'il amar. Dikatakan fi'il amar, tandanya masuk iya tak bisa. Maka dia tidak dikatakan amar, tapi isim fi'il amar. Contohnya amin.
Babu ma'rifati alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bermula ini satu bab pada menjelaskan tanda-tanda i'rab. Di dalam kalimat isim fi'il huruf tadi, isim fi'il huruf, dia terbagi kepada mabni dan mu'rab. Dalam isim fi'il huruf, dia terbagi kepada mabni dan mu'rab. Mabni itu artinya tetap, dia ada berubah. Mu'rab itu artinya berubah atau disebut dengan i'rab. Mabni bisa disebut dengan bina, dia tidak pernah berubah. Sedangkan mu'rab atau i'rab dia berubah-berubah. Nah, di antara isim fi'il huruf dia terbagi kepada itu. Untuk mabni ko, kalau huruf semuanya masuk ke situ, huruf mabni kalau. Tidak ada huruf di situ. Mabni artinya dia tidak pernah berubah sama sekali. Min, ila, an, ala, bi. Min itu tidak pernah dibaca orang minu, mini, mina. Pasti min. Ila itu juga tidak pernah orang baca ilu, ili, ila. Ila terus. An juga ada orang baca anu, ani, ana, an. Karena dia bagian daripada huruf. Huruf dia adalah mabni. Artinya tidak pernah berubah sampai kiamat. Itu mabni, huruf. Yang kedua di mabni itu adalah fi'il mudhari', fi'il madi, maaf, fi'il madi. Fi'il madi itu galo-galonya mabni. Doroba mabni ala fathah. Kalau dia dorobu mabni ala dhammah namanya. Dia kok apapun kalimat sebelumnya dia tidak bakal pernah berubah karena namanya mabni, fi'il madi. Maka fi'il madi kok masuk kepada mabni. Tidak ada pembahasan. Nanti pembahasan lebih lanjutnya di situ di bab lain. Saya sekedar beda. Kemudian masuk kepada mabni lagi fi'il amar. Idrib. Ikut sampai kiamat tetap idrib. Apapun kalimat sebelumnya dia tetap idrib. Namanya mabni ala sukun. Mabni, madi, apa namanya, huruf, fi'il madi, fi'il amar. Iko bagian daripada mabni. Fi'il mudhari' ada juga yang mabni, cuma 2 iko. Fi'il mudhari' yang masuk kepada mabni cuma 2. Fi'il mudhari' yang ketemu dengan nun jamak muannas, nun jamak muannas yadribna, dengan fi'il mudhari' yang ketemu dengan nun taukid. Iko fi'il mudhari' yang mabni. Iko fi'il mudhari' yang mabni. Sebagian juga bagian mabni itu adalah isim. Ba'dul isim. Seperti isim isyarah. Haza, hazihi. Ikut nanti orang baca hazu. Haz, tidak ada. Pasti haza sampai kiamat karena dia mabni. Hazihi juga nanti orang baca hazihu, haziha dan hazihi. Nah, itu namanya isim isyarah. Isim isyarah bagian mabni. Begitu juga isim dhamir. Minggu depan saya ulangi lagi lah, karena nahwu memang macam itu. Kemudian isim dhamir. Isim dhamir itu banyak macam. Tadi ta, tuma, tum, isim dhamir. Huwa, huma, hum. Kaliko dhamir rofa muttasil namanya. Kaliko namanya dhamir rofa mumpasil. Belum, nanti kita saya sekedar deh.
Nah, iko dia mabni tuh. Tetap ta sampai kiamat ta. Ada orang baca tu. Kalau tu lain artinya. Kalau ti lain artinya, maka dia tetap ta. Huwa, dati orang baca hu. Hui. Hu. Tetap baca huwa. Kalau orang baca hu, berarti sukun. Berarti kau wakaf. Kau ditajwid kenanya. Dia tetap baliknya huwa. Isim dhamir. Isim mausul. Nah, selebihnya di situ fi'il mudhari dan isim. Iko bagian daripada mu'rab. Mudhari dan isim. Mudhari galo-galonya mu'rab kecuali dua. Mudhari galo-galonya mu'rab itu berubah. Berubahnya macam mana? Berubahnya dengan sebab apa? Belum nanti. Tadi kan kita sudah belajar isim, sudah belajar mudhari, sudah belajar huruf. Nah, isim dan mudhari iko mu'rab, berubah. Cuman mudhari iko cuman ada dua iko, mudhari iko bagian mabni, artinya dia tak berubah-berubah. Kalau isim banyak, ada sebagian dia pada mabni, ada sebagian dia pada mu'rab. Isim tu ada yang mabninya, ada yang mu'rab. Kalau madi gala-galanya di mabni. Kalau amar gala-galanya di mabni. Kalau huruf juga gala-galanya di mabni. Madi, mudor, madi, amar, huruf, iko, hurufnya, kalimatnya tak pernah berubah. Maka dia disebut dengan mabni. Akhirnya tak pernah berubah. Sedangkan fi'il mudhari dia gala-galanya mu'rab kecuali dua. Fi'il mudhari yang ketemu dengan nun jamak muannas dan fi'il mudhari yang ketemu dengan nun taukid mubasyarah. Nanti saya jelaskan di bab selanjutnya sekedar dulu. Nah, oleh karena mudhari dan isim ini adalah mu'rab atau i'rab, maka babu ma'rifati alamati i'rab itu hanya membahas dua lah. Itu dah masuk. Yang dibahas mudhari kecuali yang dua ni. Isim kecuali yang ngomongan itu. Isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, isim istifham. Kecuali kau yang tak masuk. Selebihnya masuk di bagian mu'rab. Apa itu mu'rab? Berubah. Fi'il mudhari pasti berubah akhirnya. Kalimat isim pasti berubah akhirnya. Kecuali isim yang iko. Kecuali mudhari yang iko. Nah, berubahnya itu maka disebut dengan alamatil i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Apa lagi semuanya? Itu babul i'rab, al-i'rab dua taghayyur. Oh, babul i'rab dulu ya, lupa deh. Babul i'rab dulu. Bukan babu ma'rifati alamatil i'rab, babul i'rab. Iya. Maka babul i'rab ya. Babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru. I'rab bisa disebut dengan mu'rab. Apa itu mu'rab? Apa itu i'rab? Taghyir. Berubah, perubahan. Apa yang berubah? Awakhiril kalimi. Itu yang berubah. Apa itu i'rab? Berubah akhir kalimat. Lawan i'rab mabni. Kalau i'rab berubah akhirnya, kalau mabni tidak ada berubah. Tuna. Nah, sudah tadi. Kalau i'rab hanya berarti yang dibahas cuma mudhari dan isim. Maka kita bahas itu dulu. Maka saya sebut mabni supaya paham mana jelas, mana mu'rab, mana yang tidak mu'rab. Apa itu i'rab? Taghyir, perubahan. Apa yang berubah? Akhir kalimat. Muhammadun bisa dibaca Muhammadun, bisa Muhammadin, bisa Muhammadan. Nah, berubah dari dun, din, dan itulah disebut dengan i'rab. Kalau doroba apa yang madi? Dan bisa dibaca doroban, dorobin, dorobun, dia tetap doroba. Maka dia masuk daripada mabni. Kalau isim yang ke bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Madun, madin, madan. Mudhari juga. Kalau doroba tetap doroba. Kalau mudhari yadribu. Bisa dia yadribu, bisa dia yadribah, bisa dia yadrib. Berarti dia bisa berubah. Madi tidak bisa berubah. Nah, maka yang masuk daripada bab i'rab mudhari kecuali yang iko, isim kecuali yang iko. Adapun huruf madi
Amar galo-galonya bukan bagian i'rab tapi bagian daripada mabni. Maka apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi. Dia berubah akhir kalimat likhtilafil awamil, karena berbeda amil. Ingat tadi awamil. Awamil kau jamak daripada amil. Amil kau petugas pekerja. Dia iko bekerja merubah kalimat isim dan kalimat fi'il mudhari'. Iko disebut dengan amil. Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadin, bisa berubah menjadi Muhammadun, tergantung amil sebelumnya. Kalau amilnya itu rofa, maka Muhammadun. Kalau amilnya itu jar, maka Muhammadin. Kalau amilnya itu nasab, maka Muhammadan. Itu namanya amil. Yadribu juga. Bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Tergantung amil. Itu maka disebutnya likhtilafil awamil. Karena berbedanya amil tergantung. Kalau amilnya rofa, dia rofa. Kalau amilnya nasab, dia nasab. Kalau amilnya jar, dia jar. Kalau amilnya jazab, dia jazab. Itu untuk fi'il mudhari' dan kalimat isim. Wallahu a'lam bishawab.